Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kakak narasumber dan teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmatnya kita masih bisa berkumpul di Zoom pada pagi hari ini untuk melakukan wawancara guna mendapatkan data pendukung yang akan kita gunakan pada karya tulis kita, Kak. Sholawat serta salam tidak lupa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama perkenalkan diri mungkin ya. Perkenalkan Kak, saya Ira Azalia Putri Widiana dari mahasiswi PKU 59 dari Institut Pertanian Bogor. Dan ini teman-teman saya, Halo. kami sedang melakukan penelitian karya ilmiah untuk tugas bahasa Indonesia. Dan di sini kami meneliti mengenai hubungan dari durasi SCOBY dengan kombucha ya. Jadi apakah nanti kalau misalkan durasi perendaman SCOBY itu akan mempengaruhi rasa terhadap kombucha atau bagaimana? Kita akan bertanya lebih lanjut kepada kakaknya nanti sebagai salah satu orang yang mengerti kombucha dan SCOBY. Baik. Mungkin teman-teman saya yang lain akan memperkenalkan diri juga. Silahkan dilanjut. Boleh dilanjut sama Faiza atau Jihan. Pas pagi. Halo, pagi, Faiza. Oke. Perkenalkan nama aku Fayami dari Prodi Biologi. Kakak, ya Kak? Masih putus-putus ya. Tapi oke, continue aja. Sudah tahu. Oke, saya Kak. Perkenalkan nama saya Arkan Ramadan Satrana Putra, biasa dipanggil Arkan. Saya dari Departemen Biologi, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam. Terima kasih. Salam kenal. Oke, perkenalkan nama saya Jihanina Fauzia, bisa dipanggil Jihan dari Prodi Biologi juga. Terima kasih. Halo. Oke. Boleh dilanjut Febra. Silakan memperkenalkan diri. Masih di mute ya. Oke, maaf Bu sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febra Biadi, biasa dipanggil Febra. Saya dari Prodi Biologi, jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Terima kasih. Baik, salam kenal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam. ya bisa berkumpul di pagi hari ini. Senang sekali saya diundang untuk wawancara terkait SCOBY kombucha. Perkenalkan, nama saya Septi Haryani. Saya founder dari Rumah Fermentasi. Em, Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih untuk kepercayaannya teman-teman memilih Rumah Fermentasi sebagai wadah wawancara terkait kebutuhan kalian. Oke, kita bisa mulai aja dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan. Insya Allah saya bisa jawab dengan sepengetahuan saya, sepengalaman saya. Terima kasih. Ini aku izin spotlight ya, Kak. Baik. Oke. Oke, baik, mari kita mulai. Pertama-tama tadi kakaknya sudah memperkenalkan Kak Septi ya? Mohon maaf, Betul. benar? Oke, boleh tahu Kak kalau misalkan saat ini kesehariannya ngapain aja? Oh, sebelumnya apa namanya? Mohon maaf, kita panggilnya apa nih? Kakak, Mbak atau gimana? Yang enaknya aja Septi juga boleh, Kak Septi juga boleh. Oke, siap. Boleh ceritain dikit nggak nih Kak kesehariannya? Karena kan tadi sebagai founder dari rumah fermentasi yang pasti banyak setiap harinya bikin-bikin produksi SCOBY dan sejenisnya segala macam. Apakah kesehariannya memang fokus di membuat SCOBY dan fermentasi segala macamnya itu? Atau gimana nih Kak? Jadi saya ini sebenarnya hanya seorang ibu rumah tangga. Dulu saya bekerja di government ya, di Bappenas. Dan setelah itu saya resign karena saya hamil.
terus memutuskan untuk usaha, ya. Oh, Dan awalnya mungkin anak saya waktu itu masih umur 1 tahun ya di 2017. Jadi suami saya memang suka sekali dengan yang namanya kesehatan ya, benar-benar concern banget gitu ya. Nah, dan 2017 itu menurut saya kombucha itu lagi tinggi-tingginya tingkat keinginan masyarakat untuk membuat kombucha. Jadi kayak banyak sekali mondar-mandir di YouTube, media sosial gitu ya. Jadi kayak curious kan jadinya suami. Nah, emang pertama yang menemukan itu si suami. Dan suamiku akhirnya membeli si SCOBY tersebut ya. Jadi minta saya untuk membeli di apa namanya marketplace. Nah, setelah itu kita bikin sehari-hari dan mungkin teman-teman udah tahu ya SCOBY itu setiap membuat pasti menghasilkan baby SCOBY, benar nggak? Nah, dari baby SCOBY itu kan karena kita rutin membuat kan jadi banyak ya. Terus aku bilang ini boleh nggak aku jual? Aku bilang gitu. Akhirnya dengan adanya marketplace yang mungkin pengusaha-pengusaha kecil tuh bisa mulai usaha di sana gitu ya. Akhirnya aku mulai upload SCOBY dan in the same day gitu ya, di hari yang sama itu langsung laku gitu, like what, antusiasnya di 2017 itu luar biasa banget ya. Itu sebelum pandemi ya. Nah, makanya dari situlah berawal 2017 pertengahan ya, iseng-iseng jual usaha sambil ngurus anak di Tokopedia itu. Saya sebutkan ini ya, di Tokopedia saya jual laku banget. Terus akhirnya mulai fokus di 2018 dengan berbagai macam fermentasi lainnya. Nah, berawal memang dari si kombucha tersebut begitu. oke, baik. Berarti awal mula kakak memulai usaha ini tuh emang karena awalnya buat diri sendiri, terus iseng-iseng karena melihat kombucha dan SCOBY ini lagi tren pada saat itu, akhirnya kita jualin aja juga sekalian. Oke, baik. Kalau gitu berlanjut nih Kak ke pertanyaan yang selanjutnya ya. Itu kita lebih ke apa ya? Produksi cara membuatnya, cara membuat SCOBY karena kita sejujurnya masih awam banget nih Kak. Masih Oke. nggak tahu banyak. Nah, kita mau tanya-tanya lebih lanjut. Kalau misalkan untuk SCOBY sendiri, SCOBY itu kira-kira butuh waktu perendaman berapa lama Kak sampai akhirnya gimana ya? Kombucha yang direndam bersama SCOBY itu siap diminum gitu. Oke. Jadi setiap pembuatan kombucha itu kan pasti butuh SCOBY. Jadi harus ada awalnya dulu ya. Nah, kalau sudah jadi prosesnya itu setelah kita buat teh manis, dimasukkan SCOBY, itu prosesnya bisa 7 sampai 14 hari itu kita bisa siap konsumsi. Itu kita tentukan dari apa? Dari tingkat gimana kita sukanya gitu, tingkat keasaman yang kita suka. Jadi kan setiap orang punya standar taste masing-masing ya. Ada yang suka asam, mungkin ada yang suka manis gitu ya. Nah, di situ menentukan panen atau menentukan siap minum itu dari rasa gitu. Jadi makanya nanti di hari 7 sampai 14 hari itu kita bisa menentukan kombucha itu siap dikonsumsi seperti itu. Oke, baik, Kak. Kalau gitu berarti cukup lama juga ya prosesnya ini. Betul. Tapi kalau misalkan kita sudah pakai yang apa ya, yang starternya itu, karena kita melihat di Kakak kan menjual ya yang starternya itu. Itu Betul. apakah perlu tetap 7 sampai 14 hari atau karena sudah jadi bisa lebih cepat? Jadi kalau memang mau cepat itu berarti memberikan SCOBY-nya lebih banyak, memberikan starternya lebih banyak. Jadi prosesnya itu memang butuh waktu gitu. Kalau mau lebih cepat berarti ya memberikan starter lebih banyak, 5 hari mungkin udah bisa jadi. Enggak. Oh, Jadi yang saya jual itu kan biasanya ada SCOBY dan starter. Nah, itu ibaratnya untuk awal pembuatan itu harus ada itu. Tetap prosesnya sama, waktunya sama, tinggal yang tadi saya sampaikan aja gitu. Nah, untuk menjadikan SCOBY ketika kita fermentasi, itu untuk kelihatan ada SCOBY itu di hari ketiga biasanya. Udah muncul SCOBY baru ya namanya ya. Jadi iya, kalau iya. kita buat nih aku ada contoh kecil ya. Jadi ini adalah Wah, SCOBY kombucha yang kecil. Jadi iya. saya buat ya. SCOBY di bawahnya SCOBY, di atasnya udah Mm-mm. muncul lapisan baru, muncul Oh, lapisan baru. Ini baru iya, tiga iya. hari.
Seperti itu. Jadi di 3 hari itu udah mulai muncul. Nah, biasanya itu berpengaruh dengan suhu di lokasi kita gitu. Ketika suhunya dingin, ya, ketika suhu dingin maka akan memperlambat proses pembentukan SCOBY gitu. Jadi sebenarnya keberhasilan pembuatan kombucha itu diketahui dengan adanya pembelahan diri antara si SCOBY mother sama si SCOBY baby gitu. Jadi kita simpelnya itu melahirkan bayi baru gitu ya, seperti itu. Nah, jadi kalau jadi untuk kita berhasil membuat kombucha itu juga pastikan ruangan juga minimal 23 sampai 26 derajat Celcius. Nah, kalau di bawah itu dingin ya, seperti mungkin teman-teman yang di daerah yang mungkin dekat pegunungan dingin seperti itu biasanya akan memakan waktu lebih lama. Makanya setelah Oh, panen kombucha itu ya itu harus dimasukkan ke dalam kulkas karena menghentikan proses fermentasi dan eh, jadi akhirnya tingkat keasamannya akan stay di situ, akan berhenti di situ. Nah, ketika panen, kalau misalnya kita taruh di suhu ruang, maka proses fermentasinya akan tetap berlanjut dan lama-kelamaan menjadi asam dan bisa menjadi cuka kombucha seperti itu. oh, baru tahu saya. Berarti kalau misalkan terlalu lama justru nggak baik ya Kak, kalau untuk dikonsumsi justru dia malah jadi cuka gitu. Kita bisa manfaatkan. Jadi kalau cuka kombucha itu kita bisa manfaatkan sebagai toner kombucha. Jadi untuk wajah bagus banget, apalagi untuk Oh, jerawat breakout itu bagus banget. Jadi terus udah gitu cuka kombucha juga bisa dimanfaatkan sebagai em, contoh seasoning gitu loh. Kalau kita mau bikin salad kan biasa kita pakai cuka apel atau pakai vinegar lainnya gitu ya. Nah ini iya. kita bisa manfaatkan sebagai salad seasoning gitu. Jadi manfaatnya bukan hanya untuk diminum, bisa untuk luar dan dalam kita gitu. Oke, baik. Kalau gitu, selanjutnya Kak, untuk membuat SCOBY sendiri itu kalau dari awal banget ya, apa Mm-mm. aja sih Kak bahan-bahan yang diperluin yang nggak pakai, kalau nggak pakai starter gitu, bisa nggak tuh? Kalau kalau pakai starter itu nggak akan mungkin terjadi ya. Contoh banyak orang, oh ya udah bikin teh manis terus didiemin teh manisnya basi. Jadi nggak akan jadi fermentasi. Nah, jadi untuk awal banget kalau memang kalian benar-benar oke tahu proses pembuatan ini seperti apa. Nah, kita butuh namanya kalian bisa beli minuman kombucha yang sudah jadi, pastikan original ya. Pastikan original kombuchanya dan setelah itu dimasukkan ke toples kecil atau besar sesuai terserah kalian punya toples sebesar apa. Dimasukkan aja airnya, ditutup dengan kain dan nanti akan menghasilkan baby SCOBY seperti ini. Tadi lihat ya kalau ini kan ada SCOBY-nya. Nah, ini Iya. nggak ada SCOBY-nya. Nah, jadi ada eh, berapa beberapa cara supaya kita bisa membuat SCOBY sendiri, yaitu dengan cara pertama membeli kombucha yang sudah jadi rasa original, kedua dengan membeli starter kombucha SCOBY ya. Jadi nanti ada SCOBY, ada kombuchanya. Jadi seperti membuat minuman kombucha. Nah, itu akan menghasilkan SCOBY. Jadi atau setelah jadi angkat SCOBY yang lama yang baby dan mother udah gitu didiamkan akan menghasilkan SCOBY. Jadi banyak cara. Yang pastinya kita butuh starter, nggak mungkin nggak ada starter gitu. Oh, baik. Berarti tadi caranya juga ya Kak, kalau misalkan tanpa tanpa pakai SCOBY gitu, kita Ya, perlu kombucha yang sudah jadi biar kita tetap bisa ada terbentuk si SCOBY-nya tadi. betul. Jadi Oke. dari air kombuchanya itu yang original itu jadi harus original ya, jangan yang flavor ya. Jadi yang kalau udah flavor tuh biasanya dia akan tetap akan jadi SCOBY tapi lebih sensitif. Jadi akan kerusakannya akan lebih lebih rentan gitu. Oh, baik, baik. Kalau misalkan untuk kakak sendiri nih, pernah nggak sih kak gagal membuat SCOBY atau membuat kombuchanya gitu? Gagal pasti namanya kita membuat SCOBY ada aja ya. Pasti itu tahun lalu itu lagi lembab-lembabnya environmentnya tuh udaranya lagi lembab-lembabnya. Itu biasanya saya punya SCOBY tumpukan seperti ini ya. Bisa lihat nggak di belakang? Ini namanya mother SCOBY.
Oke, ini namanya SCOBY Hotel ya. Seperti ini ya. Ini setiap saya panen, saya masukkan ke dalam jar ini berlapis-lapis. Jadi panen, masukin, dan akhirnya jadi sepenuh ini. Nah, inilah yang saya jual. Nanti tinggal saya kasih masukkan ke wadah plastik atau jar, terus udah gitu saya tambahkan starter. Nah, pertanyaannya adalah pernah gagal nggak? Pasti pernah gagal. Dan biasanya itu kalau kalau dari pengalaman saya itu biasanya karena udaranya lembab. Lembab itu menyebabkan si SCOBY itu jadi mold. Seperti itu. Jadi mold dan akhirnya kita harus buang semua. Saya harus buang sebanyak ini. Jadi mold itu biasanya terjadi ketika waktu itu kebetulan posisi ini bukan di depan tapi di belakang. Jadi deket tembok ya. Nah, mungkin ya karena cuacanya hujan terus, lembab itu tahun lalu ya. Mungkin sekitar Desember Januari itu ya. Kayaknya akhir Desember tuh yang lagi hujan-hujan lagi tinggi banget. Nah, itu lembab dan akhirnya tembok mungkin juga jadi lembab kali ya, dan akhirnya membuat karena ini kan pakai kain ya, mungkin si bakteri tidak baiknya itu jadi mengkontaminasi si SCOBY hotel saya, dan akhirnya harus saya buang semuanya. Seperti itu. Ada juga kegagalan karena mungkin kurangnya kebersihan, itu juga bisa terjadi. Ya, kadang namanya saya kan tidak ngerjain sendiri ya. Jadi ada karyawan yang bantu untuk cuci-cuci atau bersih-bersih ya. Jadi saya minta tolong dibersihkan, tolong disterilkan. Tapi mungkin kita tidak tahu ya, namanya bukan kita sendiri yang mengerjakan. Jadi mungkin ada valve di situ. Jadi itu juga bisa menyebabkan kerusakan pada si kombucha kita atau SCOBY kita, seperti itu. Jadi banyak juga hal-hal yang mungkin para penggiat pembuat kombucha itu banyak melakukan terjadi kegagalan-kegagalan ya. Mungkin seperti contohnya menggunakan teh yang tidak bagus gitu ya, terus tidak menggunakan gula yang ber-SNI, karena gula juga kan yang mungkin gula yang kiloan di warung-warung itu kan mungkin mereka pada ketika mereka tuang itu kebersihannya mungkin kurang terjaga, akhirnya membuat si si kombuchanya jadi terkontaminasi dengan kotornya si gula tersebut gitu. Jadi banyak hal ya, dari teh, gula, dan air juga berpengaruh. Nah, seperti air. Nah, kita sarankan untuk membuat kombucha itu di pH 8 ya, minimal saya sebut merek ya, jadi seperti Aqua gitu ya. Nah, maksudnya kalau di bawah itu kadang-kadang banyak yang terjadi kegagalan. Ada juga yang menggunakan air sumur ya, karena air sumur kan banyak air tanah itu banyak zat-zat yang mungkin seperti zat besi, kapur, klorin, banyak sekali zat-zat yang mungkin enggak bagus ya ketika dikonsumsi buat diri kita secara langsung aja tidak bagus. Nah, ketika kita dibuat kombucha, nah mereka akan bereaksi dengan ada zat-zat tersebut gitu. Akhirnya si kombuchanya gagal dan terjadi mold. Jadi banyak sekali hal-hal yang kita bisa analisa gitu ya, kerusakan-kerusakan itu dari berbagai hal. Jadi dari lingkungan, bahan-bahan yang digunakan itu sangat berpengaruh. Jadi pastikan cari SCOBY yang baik dari kualitas yang baik, bahan-bahan yang baik, dan toples, wadah semua juga harus bersih untuk memastikan keberhasilan pembuatan kombucha, seperti itu. Oke, Kak. Gantian aku yang nanya, Kak. Boleh. Kira-kira berapa lama SCOBY yang berkualitas akan bertahan, Kak? Ketahanan SCOBY-nya. Oke. Jadi seperti ini ya. Jadi setiap pembuatan itu kan akan menghasilkan SCOBY. Saya tumpuk-tumpuk seperti ini bertahun-tahun nggak apa-apa, asalkan kita selalu menjaga, cek, merawat. Kita bertahun-tahun seperti ini nggak masalah. Nggak akan mati, nggak akan rusak. Tapi bagaimana cara kita merawat? Jadi kita nggak bisa contoh kayak gini, kita membuat kombucha itu butuh konsisten, butuh pengabdian ya, ibaratnya ini kan makhluk hidup ya. Jadi kayak kita harus tengok apa kabar, mungkin sama-sama makhluk hidup kali ya. Jadi ibaratnya dia ini kan bakteri yang menolong kita, memberikan kita kesehatan gitu ya. Jadi kadang pun saya lihat gitu ya, dia tuh aktif. Kalau mungkin teman-teman ngelihat ya, itu mungkin ada kayak bubble-bubble gitu ya, itu mereka hidup gitu.
Jadi itu amazing banget gitu. Jadi dia itu akan bertahun-tahun nggak masalah. Tapi kita harus merawat dengan baik. Tapi kalau banyak orang yang mentang-mentang bilang, oh dia akan long lasting gitu ya, seumur hidup. Kamu beli 1 kali kombucha SCOBY starter di rumah fermentasi, kamu bisa membuat kombucha seumur hidup kamu dan menghasilkan berkali-kali lipat terus gitu ya. Jadi bikin 1 kali bisa next batch-nya bisa bikin 2 kali, next batch-nya lagi bisa bikin 4 kali, karena setiap bikin itu kan menghasilkan baby SCOBY baru. Jadi berlipat-lipat terus. Nah, merawatnya itu yaitu dengan kita ngecek apakah toplesnya bersih, apakah semutnya nggak masuk gitu kan. Karetnya kan kadang sensitif ya, mungkin dia bisa juga patah ya, lepas gitu karena rentan, mungkin udah terlalu lama, itu juga harus kita cek. Nah, pastinya sih sebenarnya sederhana ya, tapi itulah butuh konsisten dan butuh perhatian yang banyak gitu kepada mereka, seperti itu. Jadi Oke, intinya Kak. dirawat seperti anak. Betul, betul sekali. Makasih Iya, Kak. Kak, aku mau tanya dong, Kak. Kalau misalkan tadi kan kata kakaknya merawatnya tuh susah-susah sulit gitu ya. Susah-susah sulit, susah-susah gampang gitu. Ya Nah, mudah gitu ya, tapi butuh waktu, butuh perhatian gitu aja. tapi aku pernah lihat gitu. Heeh. Maaf, aku pernah lihat katanya kita perlu nyuci SCOBY gitu. Itu bisa dicuci juga. Nah, itu salah satu dari bagian merawatnya atau gimana tuh, Kak? Dan kakak sendiri pernah nggak melakukan nyuci SCOBY-nya gitu? Jadi gini, jadi setiap pembuatan kombucha SCOBY-nya dari SCOBY ya. SCOBY itu kepanjangan dari Symbiotic Culture Bacteria and Yeast. Nah, jadi ada bakteri and yeast, benar nggak? Jadi bakteri baik dengan yeast. Yeast itu kan si ragi tersebut ya. Nah, ragi itu akan muncul di pembuatan kombucha. Nah, si ragi itu mungkin kalau teman-teman bisa kelihatan ya. Kelihatan nggak ya? Bisa lihat nggak? Nah, yang Bisa, Kak? Iya. coklat-coklat itu namanya ragi. Itu akan selalu muncul dan selalu ada. Walaupun kombucha sudah jadi dimasukkan ke botol kaca, itu pun akan berbentuk ragi. Nah, kenapa orang bilang cuci si SCOBY gitu ya? Eh, Sebenarnya untuk membersihkan si ragi tersebut gitu. Jadi agar si SCOBY itu terlihat bersih. Tapi sebenarnya enggak is necessary ya, istilahnya nggak perlu amat. Kalau memang mau dibersihkan silahkan, kalau mau tidak dibersihkan pun emang itu akan datang lagi dan akan datang lagi. Jadi itu menandakan bahwa si SCOBY kamu hidup gitu, jadi nggak usah khawatir. Nah, cara pembersihannya itu bisa dengan air kombucha atau mungkin dengan air aqua gitu, air mineral gitu ya. Dibersihkan aja, dibilas aja si raginya agar hilang, agar bersih. Jadi si SCOBY-nya terlihat cantik gitu aja sih. Oke, baik. Selanjutnya, Faiza sepertinya mau menanya nih, Kak. Boleh, Oke. Fai? Oke Kak, aku izin bertanya nih Kak. Tadi kan Kakak udah jelasin nih Kayaknya kecil tentang banget deh, Fai. Suaranya agak kecil, Fai. Boleh Mm-mm. dibesarin? Halo Kak, apakah terdengar? Masih kecil sih. Coba I'll try ya. Aku coba ya. Halo Kak, Oke. aku mau tanya nih Kak. Tadi kan Kakak udah jelasin panjang lebar nih Kak. Tapi Mm-mm. kalau misalkan kita sebagai pemula nih mau nyoba buat budidaya SCOBY, Ya, apa sih hal yang perlu kita perhatikan agar budidaya kita tuh lancar gitu Kak, berhasil? oke. Mhm. Yang pertama, yang kita perhatikan adalah pastinya harus menggunakan toples kaca. Kenapa toples kaca? Karena kaca itu netral terhadap zat asam. Cuman kaca yang netral terhadap zat asam. Jadi nggak disarankan, karena banyak sekali ya kadang-kadang aku cuman bisa, ya ampun sayang banget gitu ya, karena kan ini untuk kesehatan ya, dan mereka menggunakan toples plastik gitu ya. Jadi mungkin kalau untuk pengiriman 1-2 hari sampai seminggu mungkin nggak apa-apa kali ya. Jadi tapi kalau untuk budidaya kan kita sarankan tuh memang harus menggunakan wadah kaca yang pertama ya. Yang kedua, kain penutup.
kain penutup, pastikan wadah kacanya bersih, kain penutupnya juga bersih. Jadi ditutup dengan kain dan karet, dikareti gitu ya. Nah, yang ketiga adalah lokasi ruangan juga harus sirkulasi udaranya bagus, ya. Tidak boleh ber-AC. Jadi ruangan ber-AC itu nggak boleh. Jadi harus angin bisa keluar masuk, ya. Tidak boleh terkena matahari langsung. Mungkin ditaruh di dekat jendela yang matahari bisa langsung ke arah si SCOBY. Ada beberapa lokasi tempat saya yang itu mengarah dekat kaca ininya, tempatnya. Jadi itu kadang kalau matahari kan berubah ya, rotasinya kan berubah ya. Kayak kemarin itu sampai benar-benar masuk dan ke arah si toples budidaya SCOBY saya. Jadi saya harus halangi, saya harus tutupi. Jadi itu perhatian-perhatian yang harus diperhatikan. Kebersihan, pastinya, kebersihan ruangan juga. Terus jangan terkontaminasi dengan hal-hal seperti obat nyamuk, itu kan kayak semprot-semprotan gitu ya. Mungkin ada juga sekarang banyak teman-teman yang lagi hits banget dengan ekoenzim disemprot di seluruh ruangan, itu juga akan mengkontaminasi pembuatan SCOBY kita. Jadi banyak hal-hal yang harus diperhatikan ya, dengan yang tadi saya sebutkan karetnya. Kadang semut itu suka banget. Semut itu bisa masuk dan itu bisa merusak si SCOBY kita. Lalat buah apalagi. Dia suka banget sama baunya dan itu selalu dia berkumpul di atas si lapisan kainnya. Dan akhirnya mereka bertelur dan bisa masuk ke dalam si kainnya. Jadi kain juga kita harus perhatikan, harus kita ganti beberapa kali sekali, mungkin seminggu sekali. Itu juga harus dicuci gitu ya, untuk supaya telur-telurnya kadang itu dia karena kecil sekali ya, dia tuh bisa, kadang-kadang aku like amazing nih gimana dia bisa masuk ya. Aku juga pernah pengalaman si lalat buah itu masuk ke SCOBY, akhirnya kita buang SCOBY-nya. Hal-hal seperti itu yang harus kita perhatikan. Begitu. Untuk tutupnya sendiri, Kak, itu harus kain atau boleh ditutup biasa? Karena kan mereka makhluk hidup perlu bernapas ya, logikanya sederhana ya, mereka perlu bernapas, makanya kita harus pakai kain. Nah, ketika kita tutup dengan rapat, kalau kalian pernah tahu kombucha itu kan karbonasinya tinggi. Nah, ketika dia masih ada gula di dalamnya, maka proses fermentasinya terus berjalan dan akhirnya tekanannya sangat tinggi. Nah, itu yang kita nggak mau. Makanya ibaratnya dia nggak bisa napas, terus nanti akhirnya jadi kalau misalnya minuman tuh jadi bersoda. Nah, itu biasanya dilakukan fermentasi kedua itu untuk minuman. Tapi kalau untuk pembuatan sebaiknya bernafas. Dia tertutup dengan kain atau tisu. Nah, gitu. Kalau tisu kan misalnya boros ya, nanti dikit-dikit mungkin mudah robek. Tapi sebenarnya memang sarannya memang pakai tisu dapur gitu ya, tapi sekali buang gitu ya, tapi sayang kan. Tapi kalau kain kan kita bisa cuci, kita manfaatkan lagi setelah itu, seperti itu. Oke, baik, Kak. Ini aku mau tanya, kalau misalkan tadi kan kakaknya sempat menyebutkan ya kalau kita mau buat SCOBY lagi, itu baiknya pakai yang apa tadi, yang nggak berasa gitu, yang original gitu. Nah, kalau misalkan aku mau buat yang berasa gitu, dan kakaknya sendiri pernah nggak sih buat yang kombucha yang berasa gitu? Nah, itu gimana caranya kalau mau buat yang berasa? Oke, jadi pembuat kombucha itu kan awalnya memang dari teh ya. Dari zaman abad dulu ya, sejarahnya kombucha itu dari teh. Cha artinya kan teh, dari Cina. Nah, tapi dengan teknologi yang sekarang makin canggih, penelitian yang sekarang makin banyak di universitas-universitas, banyak sekali teman-teman yang bikin pakai bunga telang, pakai apa namanya, kaskara, kopi. Nah, saya pernah coba pakai bunga telang, tapi untuk konsumsi pribadi ya, karena saya memang sejauh ini masih stick dengan namanya kombucha, bukan kombu telang ca apa ya. Oke, jadi saya masih kalau bikin pun untuk pribadi aja. Saya pernah kombucha telang, starternya pakai starter kombucha teh. Jadi rasanya oke, rasanya enak, lebih light ya.
Jadi kombucha itu bisa kita buat dengan berbagai macam bunga-bunga juga. Kalau misalnya kita lihat Google ya, udah banyak banget penelitian-penelitian dan manfaatnya juga sangat luar biasa gitu. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Selanjutnya, Jihan mau ini bertanya mungkin? Eh, Oke Kak, jadi mau tanya, apa sih yang ngebuat minuman kombucha ini tuh populer di masa sekarang? Oke. Kira-kira. Jadi kita waktu itu bilangnya generasi milenium ya, milenial. Jadi waktu itu Milenial. 2000 milenial ya. Jadi 2017 itu eh, dengan adanya media sosial yang luar biasa ya. Jadi banyak sekali jadi membuat kombucha itu naik daun lagi gitu. Sebenarnya saya tahu kombucha ini ketika bapak saya tahun berapa ya, 90-an gitu. Saya masih SD ketika itu, bapak saya udah bikin kombucha. Ya, jadi tapi saya nggak pernah ngerasain ya. Waktu itu saya masih kecil, jadi bapak saya bikin dikasih-kasih orang gitu ya. Dia bilang ini buat obat gitu. Oke gitu. Nah, ketika ketika itu di zaman 90-an itu juga lagi bagus-bagusnya ya. Bapak saya bilang di mana-mana orang minum kombucha hasilnya bagus. Tapi lama-lama turun akhirnya di 2017 itu mulai tinggi lagi. Sampai saya pernah baca di jurnal mana gitu ya. Nah, kombucha ini sudah banyak sekali menyembuhkan berbagai macam penyakit gitu. Jadi disitulah generasi kita kan sekarang generasi yang mau tahu ya kan, lebih meneliti gitu kan, nggak sembarangan gitu ya. Nah di situ membuat orang tuh udah gitu share apa-apa share. Nah itu yang membuat kombucha tuh bagus banget, lebih ngetren banget gitu ya. Di kala itu di 2017 seingat saya. Nah, mulai tinggi-tingginya lagi adalah ketika pandemi itu. Pandemi itu luar biasa banget tingkat penjualannya itu 100 aduh drastis pesat gitu ya. Karena apa? Karena orang jadi lebih aware gitu. Terus cari alternatif di mana eh, cari vitamin atau cari alternatif herbal untuk kita lebih menjaga imun tubuh. Mungkin teman-teman juga udah pernah baca ya apa sih manfaatnya kombucha. Yang satu adalah itu meningkatkan imun tubuh kita. Nah, di situ pandemi itu tinggi sekali. Minat minat orang untuk membuat kombucha, minat orang untuk belajar kombucha, jadi pembelian kombucha itu sangat bagus, populer banget di kala pandemi itu, seperti itu. Oke, baik. Tadi Febra mau bertanya, mungkin boleh. Izin bertanya Kak, dulu kan bapak saya pernah bikin kombucha gitu ya Kak, Iya. dan saya waktu itu masih kecil dan dikasih gitu buat kayak disuruh minum. Pertanyaannya apakah untuk anak-anak kayak di bawah usia 10 tahun atau ya itu baik untuk diminum Kak, dan apa sih efek sampingnya kalau diminum setiap hari gitu Kak? Jadi gini, kombucha itu mengandung kafein, mengandung alkohol. Masih kalau dibilang haram, tidak haram. Kenapa? Karena kombucha masih kadar alkoholnya di 0,3%, di bawah 0,3%. Kenapa anak-anak sebenarnya bukan dilarang sih, anak-anak dan ibu hamil sebaiknya tidak mengkonsumsi. Kenapa? Karena itu ada si kafein itu, ada si alkohol tersebut. Ya, jadi eh, sebenarnya anak saya aja umur yang 1 tahun aja saya kasih, tapi nggak banyak, paling sedikit kayak 1 sendok, 1 teguk gitulah ya, nggak apa-apa. Efek sampingnya, efek samping yang terjadi adalah ketika kita minum kombucha itu untuk sebagian orang ya, ada yang fine-fine aja, ada yang efeknya mungkin seperti diare, ada yang muntah-muntah, ada yang sakit perut, ada yang deg-degan, itu semuanya proses detox.
Jadi efek samping itu sebenarnya positif. Itu adalah gambaran dari apa yang kita konsumsi. Ketika kita mules berarti itu bereaksi, si kombuchanya, si bakterinya itu bereaksi di pencernaan kita. Karena dari ujung kaki sampai ujung kepala itu triliunan bakteri di dalam tubuh kita, benar kan ya? Nah, khususnya di pencernaan kita. Nah, kita perlu banget nih yang namanya probiotik. Probiotik yang namanya si bakteri baik ini dari kombucha ini, dari makanan dan minuman fermentasi lainnya gitu ya. Nah, ketika dia masuk ke dalam perut kita, nah itu akan memperbaiki sistem pencernaan kita, makanya berefek gitu loh. Kalau mungkin sehat-sehat aja, kita mungkin pola hidup kita sehat, makanan kita sehat, mungkin akhirnya kita nggak ada reaksi apa-apa, it's normal gitu, karena kita memang sebenarnya udah sering mengkonsumsi produk fermentasi gitu, dan akhirnya reaksinya nggak ada efek apa-apa. Tapi mungkin orang-orang yang belum pernah mengkonsumsi produk-produk fermentasi, dan mungkin makanannya jorok gitu ya, junk food apa segala yang mungkin nggak sehat buat perut kita, akhirnya mereka mendetoks gitu, dan akhirnya terjadi ada yang muntah-muntah, ada yang pernah sampai diopname. Jadi ini salah apanya ya gitu kan. Nah, itu adalah proses dari detoksnya itu tersendiri gitu. Begitu. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Mungkin teman-teman masih ada yang mau bertanya lagi? Atau sudah cukup nih? Mungkin Izin Alzafa atau... saya Oh ya, silakan, Fai. gini Kak, untuk kita bisa ngerasain khasiatnya tuh, kita apa harus sering gitu minum kombuchanya? Kalau misalkan harus dirutinkan, itu berapa hari sekali atau seminggu sekali gitu Kak? Oke. Gitu. Jadi bagus banget pertanyaannya ya. Jadi gini, pasti sesuatu hal kalau kita mau bagus hasilnya pasti harus rutin, seperti aja olahraga gitu ya. Kita mau badannya sehat pasti rutinin. Kalau cuma sekali dua kali ya hasilnya kita nggak akan merasakan, bener nggak? Jadi sebenarnya untuk minum kombucha itu nggak ada takaran ya. Jadi mungkin orang bisa bilang, aku bisa bilang oke, coba 250 ml per sekali minum 3 kali sehari sebelum makan gitu ya. Kenapa sebelum makan? Karena ketika perut kita kosong, si bakteri baik itu lebih mudah masuk ke usus besar kita. Seperti itu. Jadi nggak ada hal yang menghalangi gitu, nggak ada makanan yang menghalangi. Jadi makanya disarankan minum kombucha itu atau makanan fermentasi itu ketika perut kita kosong. Bangun pagi, minum air putih, minum kombucha. Nah, berapa takarannya yang benar gitu kan? Sebenarnya nggak ada takarannya. Nah, yang tahu takarannya adalah diri kita sendiri. Gimana caranya? Coba aja dulu. 1 sendok dulu, gimana reaksi di badan kita. Oke, lanjut lagi 2 sendok. Oh, masih oke. Oh, berarti kita bisa lebih. Jadi ada beberapa orang yang mungkin nggak siap badannya gitu. Tiba-tiba glek 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 glek, wah mulasnya ya kan, bolak-balik toilet. Kasihan banget kan gitu. Jadi makanya aku sebagai penjual sarankan pelan-pelan aja. Pelajari badan kita. Yang tahu badan kita tuh kita sendiri gitu. Jadi jangan sembarangan minum antusias. Rasanya enak, glek-glek terus langsung bolak-balik toilet, kasihan banget akhirnya ke rumah sakit kan, kasihan ya. Jadi aku sarankan memang pelan-pelan, dikit-dikit lah gitu. Oke, ada lagi? Untuk Alzafa tadi mau ada yang ingin ditanyakan? Baik Kak, terima kasih. Permisi Kak, mau tanya, kira-kira nih, tadi itu kan saya sempat dengar kalau SCOBY itu punya kafeinnya, kandungannya. Salah satunya kafein. Ya. Nah, saya terdengar nggak Kak? Gimana, maaf? Jadi tadi saya dengar kalau di SCOBY itu kan ada kafein. Iya. Ya, salah satu kandungannya. Kira-kira selain kafein, kandungannya apa aja sih Kak di dalam SCOBY itu? Jadi karena kan SCOBY itu kan terbuat dari teh manis ya. Dari teh ya. Teh itu ada kafeinnya, ada taninnya, ada. Nah, itu taninnya itu juga sangat
berperan untuk si SCOBY-nya itu, untuk menghasilkan si SCOBY-nya itu. Jadi kenapa ada kafein? Karena si dari teh tersebut gitu. Nah, karena si SCOBY itu kan tadi saya udah sebut, SCOBY itu adalah symbiotic culture bacteria and yeast. Jadi dia tuh dari kultur, ada bakterinya, ada yeastnya, seperti itu. Yeast itu ragi. Kandungannya itu. Oke, baik, Kak. Kalau begitu, sepertinya teman-teman masih ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Atau sudah kita cukupkan saja? Sepertinya sudah kita habis nih, Kak. Udah pertanyaannya udah kita cukupkan saja. Baik, Aku izin remove lagi spotlightnya. oke. Kita sebelum kita tutup mungkin dokumentasi dulu ya. Boleh aku SS dulu? Bentar. Mana ya? Oke. Tuh, 2, 3. Gimana nih gayanya? Tuh, 2, 3. Oke, bentar. Aku ini dulu. Oke, satu lagi. Tuh, 2, 3. Oke. Oke, baik. Ya ke ini. Sorry, ke ini, Kak. It's okay. 10 kali lagi juga boleh. Satu lagi. Terakhir. Boleh bergaya. Mungkin kakaknya boleh Bergaya apa? jempol atau Oke, makasih banyak Kak, udah luangin waktunya mau diwawancara sama kita. Kita mohon maaf kalau misalkan ada yang kurang-kurangnya atau ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati Kakak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dari kami. Mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan yang bisa kami berikan, wawancara yang kami lakukan pada pagi hari ini. Teman-teman ada yang ingin disampaikan mungkin? Terima kasih, Kak. Masih Baik, Kak. terima kasih Kak sudah menyempatkan waktunya Terima untuk kasih, bersama Kak. kami. Sama-sama sukses buat penelitiannya untuk karya tulisnya ya. Sukses Iya. buat karya Amin, tulisnya. Amin, Terima amin. kasih semuanya teman-teman. Mudah-mudahan jawaban saya membantu apabila ada yang salah atau kurang jelas. Mohon dimaafkan ya. Sehat-sehat selalu buat kalian semua. Oke, Amin. assalamualaikum Sehat-sehat warahmatullahi juga, wabarakatuh. sukses juga Terima kasih terus juga untuk Kak, Kakak sukses dan juga Kak. Terima usahanya. kasih. Terima kasih Kak, kita sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak.